Perkenalkan, aku Dewi. Saat ini aku dan suamiku akan pindah ke rumah kami yang baru. Kami akhirnya bisa membeli rumah dengan uang hasil tabungan kami. Mas, bukannya nggak masuk akal ya? Rumah besar di perkomplekan kota seperti itu dijual dengan harga yang murah. Penjualnya bilang dia lagi perlu uang, makanya dijual dengan harga murah. Kita lihat aja bagaimana rumahnya. Mas, kamu yakin ini jalannya? Iya, alamatnya sih bener. Mas, kamu yakin gak apa-apa? Rumah ini memang besar, tapi aku rasa rumah ini... Gak apa-apa, nanti bisa kita rapikan dan renovasi sedikit rumahnya. Pasti akan jadi bagus kok. Saat aku sampai di komplek ini, aku sudah merasa gelisah. Setelah masuk ke dalam, ternyata aku jauh lebih tidak nyaman. Rasanya seperti ada yang mengawasi kami. Mas, ini barang-barangnya masih pada bagus loh. Bukannya aku nggak seneng, tapi hanya saja aku merasa ada yang aneh, Mas. Kamu jangan berburuk sangka deh. Seharusnya kamu bersyukur dapat rumah yang murah. Kamu kenapa? Enggak, Mas. Hanya saja hari ini banyak hal aneh yang terjadi. Hal aneh? Wah, masih bagus ternyata bonekanya. Hah? Siapa itu? Gak mungkin Mas Fahri. Jam segini Mas Fahri pasti masih di kantor. Mungkin aja kucing. Kok sepi banget ya? Perasaan sejak pindah ke sini aku belum lihat orang-orang di komplek ini. Mbak, Mbak, Mbak. Mas Fahri. Nggak mungkin, Mas Fahri jam segini pasti masih di kantor. Iya, Mas. Semenjak tinggal di sini, aku merasa nggak nyaman, Mas. Gak apa-apa, mungkin itu cuma khayalan kamu aja. Kamu jangan banyak pikiran, nanti bayinya juga bisa merasakan yang kamu rasakan loh. Ini beneran nggak ada orang ya? Kok sepi banget sih? Hah? Mbak? Mbak? Mbak, maaf, Mbak orang kompleks ini juga ya? Kenalin, saya Dewi, Mbak. Saya baru aja pindah ke sini. Mampir dulu yuk, Mbak. Kebetulan di rumah saya ada beberapa cemilan. Oh ya, Mbak. Mbak namanya siapa? Mbak? Mbak? Nama saya Ratih. Oh iya, Mbak. Mbak tinggal di mana? Gimana ini? Kenapa dia hanya diam? Berapa bulan? Hah? Oh ini, 7 jalan 8 bulan, Mbak. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki, Mbak. Saya lebih suka anak perempuan. Hah? Maksudnya apa, Mbak? Saya pamit dulu. Mas, tadi sore aku kenalan sama seorang wanita yang kebetulan lewat depan rumah. Terus? Terus aku ajak masuk sekalian ngobrol. Tapi kelihatannya ada yang aneh, Mas, sama dia. Aneh? Kenapa? Dia itu banyak diam. Udah gitu gerak-geriknya juga aneh, Mas. Mungkin dia memang pendiam. Terus ada satu lagi, Mas.
Waktu mau pulang dia bilang dia lebih suka anak perempuan. Lalu apa yang salah dari itu? Kamu cuma lagi sensitif aja karena lagi hamil kan? Daripada berburuk sangka begitu, mending kamu ajak dia berteman biar kamu nggak kesepian. Aku yakin ini bukan karena aku sedang sensitif, tapi memang ada yang aneh dengan semua ini. Rumah dan lingkungan semuanya mencurigakan. Duh, bahan masakan udah banyak yang habis lagi. Kalau nunggu Mas Fahri masih lama. Oh, ya udah deh, aku cari warung atau tukang sayur sekitaran sini, sekalian jalan-jalan. Aku sama sekali nggak melihat orang di komplek ini. Kemana ya semua orang? Hah? Wah, akhirnya ada tukang sayur juga. Mbak, penghuni baru di daerah sini ya? Iya bang, saya baru pindah ke komplek ini. Oh iya bang, komplek ini emang sepi kayak gini ya? Bang, kenapa? Kok diem? Maaf nih mbak, tapi daerah ini memang gak ada yang nempatin mbak. Maksudnya? Perumahan di komplek ini memang sudah lama gak ada yang nempatin mbak. Makanya mbak gak ngelihat orang satupun di komplek ini. Pasti bercanda kan Enggak bang? mbak, saya gak bercanda. Gak mungkin bang, kemarin baru aja saya jumpa wanita yang katanya tinggal di komplek ini juga. Namanya Mbak Rati. Rati? Astaga, apa mungkin dia orangnya? Wanita yang dimaksud orang-orang sini? Memangnya mbak belum tahu ceritanya? Hah? Memangnya cerita tentang apa bang? Begini mbak, ada sebuah kabar yang beredar bahwa ada wanita yang selalu mengganggu dan menghantui warga sekitar komplek ini. Wanita itu meninggal karena tabrak lari. Saat itu Mbak Rati sedang mengandung dengan usia kehamilan sekitar 8 bulanan. Kecelakaan. Suatu ketika suami Mbak Rati dikabarkan meninggal dalam kecelakaan yang sangat tragis. Saat itu hidup Mbak Rati benar-benar berubah. Orang-orang yang tinggal di sekitarnya selalu bergosip tentang dia. Saat itu orang-orang selalu menatap sinis kepadanya karena menurut mereka hidup Mbak Rati sangat menjedikan dan tidak pantas ada di komplek mereka. Maaf nih mbak, memangnya mbak kenapa kok memilih tinggal di komplek ini? Saya nggak tahu bang, suami saya beli rumah itu dengan harga murah, jadi kami mau membelinya. Apa mungkin orang yang menjualnya adalah Haris? Iya bener bang, penjual rumah itu namanya Haris. Gak salah lagi mbak, Haris itu adalah kakaknya Rati. Kabarnya Haris dan Rati tidak akur karena perebutan harta warisan. Saya sarankan mbak dan suami sebaiknya tinggal di rumah lain. Apalagi mbak sedang hamil begini. Kenapa semua ini terjadi? Kenapa kami menghabiskan uang kami untuk tinggal di komplek dan rumah seperti ini? Aku mungkin gak masalah, tapi bagaimana dengan anakku nanti? Bisa saja dia mengganggu anakku. Banyak gerak, takutnya nanti muntah. Saya pamit dulu. Kamu kenapa? Ada masalah? Bagaimana caraku bilang pada suamiku? Apa dia akan percaya? Mas? Mas? Apa itu kamu? Mas, jangan nakutin deh, Mas. Mas? Hah? Kamu? Ngapain kamu ada di sini? Boneka itu? Ada apa dengan... Hah? Hah? Ada apa dengan mimpi kamu? Mas, kali ini kamu percaya sama aku kan, Mas? Aku lagi nggak sensitif karena hamil, Mas. Iya, aku percaya sama kamu. Ayo kita cek boneka yang dimaksud oleh Rati itu. Hah? Sepertinya boneka ini adalah memiliki kamera perekam tersembunyi. Iya, Mas. Ayo kita cek isi rekamannya. Ada perlu apa? Oke, langsung aja.
Kamu gak benerin rumah ini? Ini adalah rumah peninggalan orang tua kita untukku. Jadi aku nggak akan pernah menjualnya. Jual aja lah. Ngapain juga kamu hidup sendiri? Terserah aku, Kak. Rumah ini kan punya aku. Memangnya kenapa Kakak repot-repot urusin rumah aku? Biar gimana pun, ini tetap rumah orang tua kita ya. Seharusnya kamu sadar dong. Seharusnya kamu juga membagi rumah ini denganku. Mimpi kamu. Kita udah dapat bagiannya masing-masing. Bahkan bagianmu jauh lebih banyak daripada bagianku. Dan sekarang kamu ambil juga bagianku. Kurang ajar ya kamu. Udahlah, Kak. Aku kok punya tenaga buat bertengkar sama Kakak. Masalahku udah banyak. Mas, kita harus laporin ini ke polisi. Si penjual rumah itu udah mencuri rumah ini dari Ratih. Iya, si penjual rumah itu harus ditangkap. Dia juga menipu kita. Aku dan suamiku akhirnya memutuskan untuk pindah dari rumah ini. Kami memutuskan untuk kembali menabung untuk membeli rumah yang baru. Kami gak bisa menempati rumah yang memiliki kisah kelam ini. Hal ini bisa berdampak pada anak kami. Jadi, meskipun berat, kami akan kembali memulai semuanya dari awal. Meskipun rumah itu memiliki kisah yang kelam, tapi berkat rumah itu, aku mendapatkan pelajaran hidup yang baru.